Terkadang semua hal yang akan kita alami ke depannya kebanyakan tak terduga. Pertanda atau firasat apapun terkadang tidak disadari. Namaku Irfan. Kejadian yang akan kuceritakan ini adalah pengalamanku ketika bertemu satu sosok yang sangat menyeramkan di daerah Padalarang. Kejadian ini sudah lama aku alami. Tepatnya ketika aku masih duduk di bangku SMA. Sebenarnya, semua aktivitasku pada waktu itu sama sekali tidak ada yang aneh. Tidak ada firasat buruk yang signifikan. Iya, mungkin karena aku sering berpikir positif. Aku mulai kegiatanku dari bersekolah, lalu bertemu teman-teman, dan aku mengikuti sebuah pagelaran. Ketika itu, pagelaran yang diambil olehku dan kelasku mengambil tema Provinsi Aceh pada saat itu. Ya, seperti tarian dan lain sebagainya. Kami melaksanakan latihan dan persiapan di tempat yang berpindah-pindah. Karena kami tidak mau terlihat oleh kelas yang lain. Saat itu hari Jumat. Rencananya setelah kami pulang sekolah, kami akan melengkapi kesiapan pagelaran kami di rumah Mila. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, teman-temanku sudah pada pergi ke lokasi. Yang tersisa tinggallah aku, Badi, dan Abdillah yang memutuskan untuk Jumatan di masjid dekat sekolah dulu. Setelah beres Jumatan dan bersiap-siap akan pergi, tanpa diduga, hujan turun cukup deras. Kami akhirnya tercegat hujan. Tapi karena teman-temanku sudah menghujani kami juga dengan SMS yang berisi agar cepat datang, mau tidak mau, kami pun akan menerobos hujan. Kami pun naik angkot menuju ke lokasi atau rumah temanku itu. Untuk mencari angkot, kami harus melewati hujan, sehingga kami hujan-hujanan. Begitupun setelah turun dari angkot, ternyata hujan masih saja deras. Singkat cerita, setelah mencari-cari, kami pun sampai di rumah Mila. Sampai di sana teman-temanku yang sudah mulai latihan terlihat sudah kelelahan. Sedang aku, sepertinya aku yang paling sial. Ditambah aku lupa membawa baju ganti. Aku minjam handuk pada Mila untuk menghangatkan tubuhku. Temanku menertawakan apa yang kualami. Kehujanan, basah. Aku pun balas dengan bercanda. Hingga akhirnya kami pun tertawa-tawa. Setelah mengobrol tentang pagelaran dan latihan, aku pun berniat untuk membuat properti dari bahan-bahan yang
yang ada di sekitar tempat itu. Ketika itu aku memutuskan untuk mencari kayu di kebun dekat rumah Mila. Setelah mengambil beberapa kayu dan coba untuk membuat properti, tak terasa waktu pun beranjak semakin malam. Hari sudah gelap. Ketika aku sadar, sudah jam 8 malam. Aku pun buru-buru pamit pulang. Karena ketika itu memang aku tidak memakai kendaraan pribadi. Ditambah ketika sadar, aku kehabisan uang bekal. Ya terpaksa, aku harus berjalan kaki menuju rumahku. Yang bisa dibilang cukup jauh, tapi dengan memotong jalan akan terasa sangat dekat. Aku pun pamit duluan. Dan mulai berjalan menuju rumahku. Entah kenapa malam itu terasa sangat dingin. Apa mungkin pengaruh dari baju yang tadi kehujanan dan masih basah? Entahlah. Aku coba berjalan dengan santai. Tidak ada yang aneh saat itu. Hingga sampailah aku di sebuah jalan dekat sebuah sekolah, dan tak jauh dari sana ada tempat pembuangan sampah juga. Di sanalah aku melihat seseorang. Jaraknya masih cukup jauh dariku. Namun orang itu terlihat mencurigakan. Dia berdiri membelakangiku, agak menunduk. Dan orang itu tengah mondar-mandir seperti orang bingung. Apain tuh orang? Seliweran di sana, dia lagi nyari sesuatu. Jangan-jangan lagi mabuk, kata aku dalam hati. Aku pun teringat perkataan temanku tentang adanya preman yang suka malak di daerah sana. Jangan-jangan ini preman yang mau malak lagi. Bismillah aja lah. Aku pun melanjutkan perjalananku sambil memperhatikan orang itu. Jujur ketika itu aku sedikit was-was. Takutnya orang itu memang benar-benar preman. Aku pun melanjutkan perjalananku sambil memperhatikan orang itu.
Orang itu memakai baju seperti jaket kulit berwarna gelap serta mungkin celana jeans, entahlah. Aku hanya melihatnya sekilas dari belakang bola. Tapi sepertinya ada yang janggal. Aku tak banyak memperhatikan orang itu. Ditambah malam itu sangat sepi. Tidak ada yang lewat jalan situ sama sekali. Sampai ketika aku hampir berpapasan, aku mempercepat langkahku dan melewatinya. Namun, ada sesuatu yang menggangguku. Ada yang aneh. Ada yang janggal. Untuk memastikan, aku menoleh lagi padanya. Astaga! Ya Tuhan, benar saja. Ketika ku perhatikan lagi, orang itu berdiri dan berjalan-jalan tanpa kepala. Dan ternyata dia juga tidak menginjak tanah. Melayang-layang sambil tangannya diarahkan ke depan seperti menggapai-gapai mencari sesuatu. Langkahku yang tadinya santai kini jadi tergesa-gesa. Aku langsung coba berlari. Aku melihat ke depan dan tidak berani menoleh lagi ke belakang. Aku takut kalau sosok itu malah mengejarku. Aku coba berlari terus sekuat tenaga, tapi entah kenapa aku seakan-akan hanya berlari di situ-situ saja. Kulihat kiri dan kananku masih tempat yang sama. Kenapa? Sampai ada sesuatu yang terlempar ke punggungku dan menggelinding ke depanku lalu itu sebuah kepala. Kepala seorang laki-laki. Iya, kepala seorang laki-laki yang rambutnya ikal. Wajahnya pucat. Matanya membelalak padaku. Dan bersuara sangat menyeramkan. Aku menutup mataku, tidak mau melihatnya. Sampai setelah sekian lama, aku melihat sebuah cahaya yang berasal dari sebuah motor yang mendekat ke arahku. Ketika semakin dekat, ternyata itu adalah tukang ojek. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung naik motor itu dan langsung pergi melewatinya. Di perjalanan, aku menceritakan kejadian yang kualami pada tukang ojek itu. Katanya, di sana memang pernah ada yang digorok kepalanya. Bulu kuduku merinding seketika. Seperti aku mengingat sesuatu. Aku ingat ketika itu, beberapa waktu berselang sebelum hari itu, aku bersama ibuku baru saja selesai daftar ulang di sekolah. Dan aku ketika itu akan menuju rumah saudaraku. Kami menaiki angkot yang ketika itu terjebak kemacetan yang cukup panjang dan cukup lama.
Mobil angkotku itu pun seakan terus berdiam di tempat itu. Penasaran, sopir angkot itu pun turun dari mobilnya karena kesal, ingin melihat apa yang terjadi dan membuat kemacetan. Aku dan ibuku berdiam menunggu di dalam angkot hingga sopir angkot itu pun kembali dengan terburu-buru. Dan masuk ke dalam mobil dengan ekspresi yang syok dan kaget. Dia berkata pada aku dan ibu bahwa di depan sana, di dekat tempat pembuangan, ada yang digorok kepalanya.